Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ucapan yang pertama dan utama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Hari ini pengajian perdana mempertemukan kita semua setelah libur berapa bulan ya Bu? 1,5 bulan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita serta amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Apabila dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila dia rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka pertemuan perdana hari ini tema kita tentang menjaga hati agar bulan Ramadan yang selama kurang lebih 1 bulan kita bersihkan hati kita tetap terjaga kebersihannya, dan mudah-mudahan kebersihan hati ini mampu mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir usia kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 2 bapak hari ini. Jadi ada Pak Prof Yanto dengan Mas siapa nih? Malik. Kayaknya Mas Malik wajahnya belum menikah ya? Apa sudah? Oh sudah ya? Oh alhamdulillah. Khawatir di sini itu sebagai cara khawatir di sini ada yang kepincut gitu maksudnya. Jadi sekalian diinformasikan bahwa Mas Malik sudah menikah, Pak Profianto sudah menikah ya. Ini suami istri, dokter dua-duanya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau berdua dan diberikan rumah tangga yang sakinah. Begitu juga untuk ibu-ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, badan yang sehat. Yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh solehah. Semoga kita semua bertetangga di jannah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang hati, apa itu hati? Hati dalam bahasa Arab itu qalbun. Qalbun kalau di Indonesia kan menjadi kalbu. Kenapa Allah menyebut, atau dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbun? Qalbun itu bolak-balik. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka, kadang-kadang benci. Dia bolak-baliknya gampang sekali. Apalagi hati yang dimiliki oleh perempuan. Dia kurang stabil. Kalau laki-laki lebih cenderung stabil. Mudinya jarang-jarang. Tapi kalau perempuan dalam hitungan menit ya, Baliza ya itu mudi. Mau datang bulan berubah, awal bulan berubah. Akhir bulan lebih berubah lagi gitu. Itu cepat sekali. Ketika kita masih muda ingin suami yang tampan. Ketika sudah mulai dewasa ingin suami yang mapan. Ketika sudah mulai tua ingin suami yang setia. Berbeda dengan laki-laki, waktu muda ingin istri yang cantik. Ketika dewasa ingin istri muda dan cantik. Ketika tua ingin istri muda dan cantik, dia lebih istiqomah ketimbang kita. Maka hati kita, karena kita hatinya bolak-balik, nah itu yang perlu kita jaga. Hati kita terkadang gelisah, terkadang tenang. Apa yang membuat hati kita tenang dan apa yang membuat hati kita gelisah? Ketenangan itu karena diisi oleh zikir. Ketika kita ingat Allah, ketika kita menyandarkan kepada Allah, ketika kita selalu menyebut nama Allah, maka hati kita akan tenang. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan
zikir kepada Allah, hatimu tenang. Bagaimana zikir? Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran, bisa dengan hati. Ketika kita tenang dan qanaah, redha dengan semua takdir Allah, maka kita akan tenang. Ketika pikiran selalu ingat kepada Allah bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Ketika lisan kita basahi dengan zikir, dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 10 kali, istighfar 100 kali, basah bibir kita dengan zikir, maka hati kita akan tenang. Tinggal pilih dengan lisan, dengan hati, atau dengan pikiran. Tapi apakah setan redha kalau kita tenang terus? Tidak akan pernah redha. Maka Allah membisikkan kita untuk mengisi hati kita dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan keraguan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kelak Allah akan menguji kalian semua. Kami, kata Allah, akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan. Syai' itu sedikit. Sedikit saja ketakutan yang Allah kirim ke bumi. Bayangkan kita takut kena COVID, takut miskin, takut tidak mendapatkan rezeki, takut kehilangan orang-orang yang kita cinta, takut dimadu, takut diracun, takut macam-macam. Padahal hanya sedikit sekali rasa takut yang Allah turunkan. Mengapa demikian? Ketika rasa takut itu ada, setan menghembuskannya lebih besar lagi. Maka ada ketakutan, ada kegelisahan, ada keraguan, seakan-akan kita tidak yakin dengan kemahaannya Allah. Maka disitulah kita perlu berlindung kepada Allah dari setan, karena kita tidak mampu menghadapi setan sendirian. Setan bukan tandingan kita nggak akan mampu. Berbeda dengan Umar bin Khattab, setan ketika bertemu dengan Umar, langsung setan cari jalan lain, nggak mau bertatap wajah dengan Umar, kalah dengan Umar. Berbeda dengan kita, setan ketemu kita, wah ini makanan empuk ini. Ditiup mata kita, salat subuh telat. Dibuat hati kita gelisah, terburu-buru, sarapan marah-marah, minta anak mandi marah-marah, iya Bu. Apalagi kalau anak-anak mau sekolah, cepetan makan, ini gigi udah kemertek semuanya. Padahal kita sayang sama anak kita, nyuapinnya saja tapi dengan teriakan, makan gitu. Padahal kalau kita bilang, nak takut telat, mandi yuk, makan yuk, bisa. Tapi karena terbiasa dengan teriakan, anak baru gerak, akhirnya kita terbiasa begitu. Suara kita agak melengking, nadanya re, mi gitu ya. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu nadanya do. Udah makan belum? Yuh, langsung takut anak kita. Udah sholat. Kita, nah sholat. Udah dari re, mi terus teriak ya. Anak iya, tar. Kita ditembak terus, tar. Tapi bapaknya baru dehem. Langsung tinggal semua. Itu hikmahnya. Kenapa seorang ibu butuh suami dan kenapa seorang suami butuh ibu, butuh istri. Anak itu butuh dua figur. Bapak itu seperti cakar-cakar dalam bangunan ini. Ini bangunan kokoh, cakarnya kokoh. Anak-anak butuh figur bapak. Kenapa dia butuh figur ibu? Ibu itu aksesorisnya, sentuhannya, belayannya, cerewetnya, itu ibu-ibu. Kalau meja nih ada tisu, ada vas bunga, itu ibu itu perannya. Kalau bapak-bapak yang naruh bunga gitu ya, sambil dihias-hias, kurang pas. Boleh, keren kalau bisa dua-duanya. Tegas iya, tapi urusan yang lain bisa. Sama halnya ibu-ibu di sini. Saya perhatikan ibu-ibu luwes, tapi nyari duitnya pinter. Makanya ada pesan apa? Jangan cari istri yang pinter cari duit. Naruh duit di mana saja ketemu gitu. Karena dia pintar nyari duit. Naruh di laci ketemu, naruh di bawah bantal ketemu gitu ya. Jadi cari istri yang berpenghasilan. Nah, terus bagaimana dengan hati kita? Ketika kita ingin hati kita bersih, maka jaga dari 3 hal. Mengapa? Karena 3 hal ini yang mampu